Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-57, Start Small. Pernahkah kita memulai sesuatu itu dengan semangat, rajin, dan sukacita? Tapi akhirnya lama-kelamaan kita nggak bisa lagi komitmen, kita nggak ada gairah, dan akhirnya kita berhenti mengerjakannya. Misalnya kita ada komitmen buat olahraga tiap hari, atau mungkin kita lebih rajin belajar tiap hari. Awalnya mungkin beberapa dari kita semangat bisa melakuin, tapi pada akhirnya kita lama-lama berhenti dan akhirnya nggak bisa lagi mandek. Atau ada komitmen teman-teman secara rohani kita mulai saat teduh atau doa tiap hari. Awalnya mungkin semangat nggak bisa bolong, tapi lama-lama kita mulai kehilangan semangat dan kita mulai bolong dan mulai tidak lagi mengerjakannya. Akhirnya teman-teman ini menjadi sebuah masalah dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya dalam hal-hal sederhana, tapi juga dalam hal-hal rohani. Seringkali ketika awalnya kita ingat, kita mungkin habis ikut KKR atau retret, kita punya semangat, kita punya emosi yang menggebu-gebu, kita mulai lagi dari awal. Tapi akhirnya kendor, akhirnya kita nggak bisa lagi menyelesaikannya. Teman-teman, apalagi di masa pandemi ini, salah satu hal yang paling sulit kita lakukan dalam berbagai hal di hidup adalah melakukan sesuatu dengan konsisten. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, terutama dalam membangun relasi dengan Tuhan, itu dengan konsisten. Nah teman-teman, yang pertama adalah kita harus tanyakan, sebetulnya ketika kita mau konsisten, apa sih ekspektasi kita? Apa sih harapan kita ketika kita melakukan sesuatu? Kenapa? Karena kadang harus kita akui, mungkin ada orang-orang yang tipenya perfeksionis dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya bisa salah, saya bisa lemah, saya bisa bolong, saya bisa tidak konsisten, dan itu sesuatu yang padahal normal dalam hidup. Kita jatuh bangun, tidak ada orang yang bisa 100% konsisten. Tidak ada yang bisa sempurna tanpa satu celah atau kesalahan. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang lagi berjuang untuk konsisten dalam satu atau dua hal di hidup kita, itu artinya kita masih manusia. Berbahagialah, karena kita masih manusia dan ada kalanya kita jatuh bangun. Nah teman-teman, Alkitab pun juga mengisahkan hal-hal yang demikian. Jangan kira orang-orang di Alkitab itu sempurna dan bisa menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Di Perjanjian Baru sering dikasih gambaran kehidupan itu kayak sebuah pertandingan atau perlombaan. Kita harus belajar konsisten, jatuh bangun. Dan umat Allah pun, Abraham, itu selalu dalam sebuah perjalanan atau sebuah pengembaraan di dalam kehidupan mereka. Mereka ada kalanya jatuh, ada kalanya bangun, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Dan kita sebagai umat Allah selalu seakan-akan seperti sedang mengembara, selalu bergerak. Abraham, anak-anaknya, maupun sampai Paulus di Perjanjian Baru. Sehingga teman-teman, ini bukan perlombaan ngadu siapa yang paling cepat, perlombaan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang bisa sampai finish. Ini lebih ke seperti kita lari maraton teman-teman. Yang penting adalah apa? Setiap langkah di sana, setiap step yang kita hadapi, setiap langkah-langkah, walaupun kita nggak cepat, kita bisa konsisten. Nah, Alkitab seringkali pakai istilahnya endurance atau perseverance, dengan tekun. Nah, teman-teman, dengan tekun, ini bukan berarti kita paling hebat atau paling jago, enggak. Justru orang yang paling tekun adalah orang yang walaupun nggak hebat, walaupun kemampuannya mungkin nggak banyak, tapi melakukan sesuatu dengan setia dan konsisten. Kalau kita mau belajar untuk konsisten dalam melakukan sesuatu, atau taat, atau disiplin rohani, atau mau ada step-step tertentu supaya kita bisa bertumbuh, yang pertama adalah kita harus tekun, konsisten dalam langkah-langkah kecil, baby step. Kadang mungkin itu 1-2 langkah yang realistis, komitmen yang realistis, yang bisa kita lakukan dengan cukup baik. Nah teman-teman, itu akhirnya lebih baik daripada kita mengambil langkah yang sangat besar tapi akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Abraham pas ikut Tuhan, kita ingat itu langkah yang besar buat dia, tapi dia hadapinya kecil demi kecil. Dia nggak tahu harus kemana ketika dia pergi dari tanah kelahirannya, tapi dia pergi walaupun dia nggak tahu dia habis kemana, dia harus kemana waktu itu, tapi dia sadar setiap langkah walaupun kecil dan sederhana saya harus lakuin buat Tuhan. Taat, setia dalam perkara-perkara kecil. Taat selangkah demi selangkah, satu perjalanan ke satu perjalanan. Kenapa kita harus start small teman-teman dalam perjalanan kita kalau mau konsisten? Supaya kita sadar kita nggak sendirian, kita nggak mampu sendirian. Supaya kita sadar
Kalau semua kita bisa lewati, kita nggak akan butuh Tuhan. Tapi justru kita nggak berjuang sendirian. Kalau kita mau finish dalam pertandingan iman, kalau kita mau konsisten, kita harus bukan mengarahkan pandangan kita pada hal di depan yang pasti kelihatan. Hal di depan justru nggak kelihatan. Tapi justru kita belajar mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Penulis Ibrani di Ibrani 12 bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan itu. Sambil apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Teman-teman, di saat kita lagi merasa sulit untuk bangun relasi sama Tuhan, mari kita ingat, Tuhan yang memanggil, Dia yang memanggil, Dia juga yang akan memanggul. Tuhan yang akan kasih kekuatan. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita ambil baby steps atau start small, hal-hal kecil dulu yang bisa kita lakukan. Mungkin mau komitmen bisa doa sehari 10 menit, atau mau komitmen jadi orang lebih baik dalam hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang realistis. Beribadah ataupun bersaat teduh, lakuin itu dalam keterbatasan kita, tapi cobalah untuk setia dalam hal-hal kecil. Lebih baik kita small step sama Tuhan daripada kita big step tapi nggak ada Tuhan. Itu jauh lebih berharga, karena di sana kita bisa belajar berserah dan percaya sama rancangan Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita coba tanyakan di dalam kehidupan rohani kita beberapa hal. Nah, coba kita tanyakan. Yang pertama adalah, apakah kamu termasuk orang yang bisa konsisten melakukan hal atau sesuatu? Apakah kita termasuk orang yang bisa konsisten dalam melakukan sesuatu? Nah, dalam hal apa aja? Dalam hidup sehari-hari mungkin kita rasa, saya bisa konsisten dalam hal ini. Dalam berbagai macam hal. Coba lihat ada konsistensi apa yang bisa kita lakukan. Dan apakah itu termasuk dalam hal-hal rohani dalam hidup kita? Apakah kita bisa konsisten juga dalam hal-hal rohani di hidup kita? Nah, yang kedua teman-teman, apa yang saja yang sering jadi penghalang buatmu untuk konsisten dalam melakukan sesuatu? Mungkin itu ekspektasi kita yang terlalu tinggi, atau perfeksionis kita yang terlalu tinggi, atau mungkin kita yang nggak mau bersandar sama Tuhan. Apa yang seringkali jadi penghalang untuk konsisten bangun relasi sama Tuhan? Konsisten dalam melakukan banyak hal dalam hidup kita. Mungkin bukan juga hal-hal rohani, hal-hal yang lain pun. Dan yang terakhir teman-teman, apa komitmen start small yang bisa kamu lakukan sekarang dalam hidupmu sehari-hari? Apa yang bisa kamu lakukan? Start small dari sekarang. Mungkin kamu ubah hal-hal kecil dalam hidupmu, mulai dari habit mungkin. Coba realistis dan coba buat small step. Hal-hal kecil yang kita yakin kita bisa lakukan. Sambil perlahan-lahan kita setia dalam hal kecil dan kita bisa dipercayakan juga setia dalam hal-hal besar. Kiranya Tuhan menolong kita, karena kita tidak sendirian, kita belajar bergantung, berserah dan bersandar sama Tuhan. Tuhan menolong kita. God bless you all.